Saya kira kalau saya nggak tahu ya, kalau soal WUS sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini beneran loh, hubungan si Besti Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu sudah makin ambiar-ambiaran tenan. Sudah terpecah belah. Lu dalam 2 hari berturut-turut, presiden lama seakan-akan tuh diulek ngasih halus. Kayak sambal bawang itu. Ibarat kacang goreng itu dibebek. Bukan buat bumbu atau sambal pecel, melainkan adonan lain. Jadi jenang. Ya emang butuh tekstur kacang yang lebih lembut. Ini yang tak lihat loh. Dari balik badannya Projo. Jadi mau ngedukung Gerindra itu. Sama dipanggilnya Pak Jonan ke Istana Negara. Lah ini ada hubungannya atau enggak? Ya kita kupas saja. Suka enggak suka. Situasi ini bikin adem panas. Bikin meriang. Membuat ketidaktenangan Jokowi. Ya kita ngerti lah perkara WUS ini lagi runggena. Meskipun kemarin Pak Prabowo sudah mengutus Mas AHY untuk ngerampung ke WUS ini. Ya Pak Prabowo kelihatannya nggak mau kehilangan harga dirinya di mata dunia. Lo kira-kira mau bagaimana ke depan? Ini Om Begawan sementara mengabaikan dulu perkara kereta cepat Jakarta-Surabaya apa Jakarta-Banyuwangi. Karena itu baru rencana yang diajukan oleh Mas AHY. Kereta cepat Jakarta, aduh. Lalu Jakarta-Bandung yang bermasalah, Jakarta sing aduh. Ini hanya sebatas wacana yang diajukan oleh Mas AHY karena kemarin Mas AHY diutus oleh Pak Prabowo. Kita fokus pada perkara tanggungan pinjaman ke Cina yang nominalnya 100 triliun lebih atau 113 triliun kalau nggak salah itu. Lu hadirnya Pak Jonan ke Merdeka Barat ya pasti buat memahami. Dulu itu sakjane piye itu Pak Prabowo mau tanya sama Pak Jonan. Dia kan dulu Direktur KAI kalau nggak salah. Setidaknya obrolan presiden dengan ex-menteri itu obrolan serius dan penting. Lawang sampai 2 jam loh. Beberapa jurnalis ada yang nanya tuh, apa dia ditawari menteri? Wartawan model ginian yang mengalihkan fokus atau inti persoalan. Lo kayak nanyakan buat menggiring aja loh. Isu lain seolah-olah sengaja mau dibelokkan ini pertanyaannya. Lah munculnya polemik WUS ini kan berurusan sama tanggung jawab kita. Entah sebagai negara atau PT KAI buat mengembalikan dana dalam merealisasikan proyek itu. Dan dilalah tanggungan proyek ini ya gede banget. Sawah-wah. Lo persis tingkat kepusingan Deddy Mulyadi yang duit APBD-nya itu disuntikkan ke Bandara Kertajati biar tetap terpelihara dengan baik, maintenance tiap hari kan ya butuhkan dana. Sementara operasional Kertajati tidak memberi benefit secara materi dan non materi kepada negara atau kepada daerah, khususnya Jawa Barat. Dan habis duhur ini tadi sekitar pukul 12 siang sewaktu Presiden Prabowo meresmikan stasiun Manggarai. Dia itu pasang badan. Dia siap bertanggung jawab, nanggung risiko, menyelesaikan tinggalan Presiden sebelumnya Jokowi. Dia bilang nggak usah ribut-ribut. KAI nggak usah khawatir. Ya emang bener sih yang diomongin Presiden. Lo MBG berhenti 1 tahun itu duitnya 332 triliun loh. Sedangkan utang WUS hanya 113 triliun kalau nggak keliru. Kan hanya separuhnya, nggak ada. Selesai. Tapi ya itu MBG berhenti 1 tahun. Loh, kalau sebelumnya Opung Luhut berdalih
Sekarang kereta cepat sudah bisa nutup biaya operasional sendiri. Itu bukan berita positif itu. Loh, kecuali ada kan proyek kereta cepat tidak membutuhkan pelunasan pinjaman, ya itu baru ngene. Garek golek batine tok. Bukankah sebelumnya Opung mengakui nerima proyek itu sudah bosok itu loh. Lu jelaskan saja bosoknya di mana dan siapa-siapa yang terlibat dalam membusukkan proyek ini. Ya tentunya kalau biaya 113 triliun dengan jarak tempuh yang hanya sekian kilometer, pasti meragukan. Ini dicake bener-beneran. Bahkan ada seruing-seruing, ada markup sampai 300%, berarti korupsi di dalamnya. Lu penjelasan atau keterangan itu jauh lebih bernilai dibandingkan mencoba merestrukturisasi utang. Baleni meneh. MU ini. Kalau dengan restrukturisasi utang, yang nanggung siapa? Kan KAI juga yang nanggung. Kalau misalnya diulang, waktu dulu dia masih di pemerintahan dan Pak Jonan keberatan proyek ini jalan, kan Opung itu diem aja. Ketika Pak Jonan itu melarang, mbok ora sah ke susu gitu. Ini duitnya gede, manfaatnya renek. Dan Pak Jonan dicopot. Dan tidak menguatkan pendapat Pak Jonan waktu itu Opung. Rakyat kan jadi mikir, ini sekedar membela Jokowi, melindungi APBN buat bayar cicilan kereta cepat, atau ada indikasi korupsi dalam pengadaan kereta cepat Wush ini. Nek begawan loh, lawan kan wis budaya Indonesia. Kalau dengan biaya yang sebesar itu surah mungkin ada korupsi. Maka KPK, Kejaksaan Agung harus turun kalau berani. Lah masalah yang lagi dihadapi oleh Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, kan tidak mau tuh duit negara dipakai buat ngelunasin kereta Wush. APBN digunakan lunasi proyek gagal. Yoga itu. Lalu menteri-menteri yang sekarang, entah AHY, Menko Infrastruktur, lalu Pak Rosan sebagai CEO Danantara, sama Pak Bobi Rasidin, Direktur KAI yang baru, memaparkan sedang negosiasi sama debitur agar tenor pengembalian pinjaman bisa diperpanjang. Lah nek diperpanjang lah marah rugi no. Pinjaman itu nek semakin panjang semakin rugi. Ini kalau pikiran aku begawan loh. Lah piye lah bungane kan ya akeh gitu, tambah. Lho nyawang ngene iki lah kok penak wae. Pak Jokowi nyebut kereta api cepat sebagai investasi sosial. Sosialnya ning ngendi? Hah? Rasane piye jalane? Ora disebut yayasan sosial sisan itu loh. Dan untuk bantuan sisan. Apa kereta sosial malahan? Yang semuanya serba gratis. Semua yang naik tidak ditarik bayaran. Ngono. Lah proyek lebih dari 100 triliun. Dengan enteng-teng disebut sebagai investasi sosial. Lah ngawur. Loh di saat penggantinya lagi bingung itu Pak Prabowo itu gimana mesti menanggung beban. Dia malah komentar yang seolah-olah tidak punya beban. Wes piye coba nek ngono. Itu para pendukungnya, para penjilatnya, para pemujanya kalau ngomong ini kayak gini ini. Suruh komentar itu, jangan hanya belani dengan buta mata, buta hati. Tentu dari penjelasan itu kita menangkap toh. Sebagai bekas kepala negara Jokowi itu kok lepas tangan dengan gampang begitu saja, enteng tanpa beban dosa belas. Andai kan tidak bisa bantu atau malah menolak membantu, bukan bikin opini yang menyesatkan, yang masuk di akal, orang nalar. Lu sikap begituan memperlihatkan dia itu tidak ada rasa handar beni, peduli dengan sungguh-sungguh memikirkan yang terbaik buat negara sama bangsa ini. Kan jelas kalau seperti ini. Bocah TK yang ngerti. Lah munculnya perdebatan Pak Purbaya sama Opung Luhut itu kan gegara Wush ini. Indonesia itu kepayahan. Andai cicilannya harus seperti yang disepakati bersama Cina, yang dulu harusnya dengan Jepang. Makanya opsi minta masukan dari Opung, dari Jokowi itu dilewatkan sama Pak Prabowo.
Yang dibutuhkan negara sekarang itu cara menyelesaikannya seperti apa. Biar marwah harga diri bangsa ini tidak jatuh di depan mata negara lain. Wah, Indonesia ya jeblannya bangun utang, yang ruginya gede. Oplak ini saya. Lah sekarang Pak Prabowo malah memanggil Pak Jonan, ex-dirut KAI, sekaligus mantan Menteri Perhubungan. Komplit tuh. Dia punya materi yang komplit Pak Jonan. Jadi bisa menjelaskan apa-apa yang terjadi pada WUS saat itu. Ini yang bikin gayeng malahan. Sejak riuhnya isu WUS, Pak Jonan kan gak ngomong apa-apa, moh. Ya gak, dia sangkut pautkan. Dia sudah ditendang Jokowi waktu itu karena memberi masukan. Padahal banyak orang menunggu loh. Dia bicara gimana nih Pak Jonan. Saya tahu Pak Jonan itu orang lurus, orang bersih, orang yang jujur. Dan dia profesional sekali dalam mendapatkan amanah tugas dari negara. Lah media mainstream kan pasti nunggu Pak Jonan tuh bicaranya apa iki. Lah di medsos Pak Jonan belas tidak bicara tentang kereta cepat itu. Orang yang dikenal sangat berdedikasi ini bahkan tidak nongol sama sekali di podcast-podcast tokoh maupun akademisi-akademisi untuk belak-belakan. Sebenarnya kayak apa sih proyek ini digarap itu jan-jane piye itu. Nah, saat ada kabar Pak Jonan tiba-tiba dipanggil Pak Prabowo, dia langsung wus. Bukan kereta cepat tapi wus. Pak Jonan langsung datang ke Pak Prabowo. Secepat kereta cepat itu sendiri. Hadir di istana. Kenapa bukan Opung Luhut yang disuruh ke istana? Dan dia yang sebelumnya sok-sokan ngerti, menjelaskan sampai pasang badan buat perkara ini. Belum lagi dia di pemerintahan sebelumnya juga punya jabatan Menko Maritim. Dikenal juga sebagai orang dekat Jokowi. Tapi nggak dipanggil. Nah ini kan kalau menurut Om Begawan kan Pak Prabowo serah percaya. Loh ini kalau hitung-hitungan loh. Lebih percaya sama Pak Jonan kan? Loh pastilah ada banyak hal yang bisa disampaikan Opung Luhut pada Prabowo. Kenapa tidak diundang? Atau minimal diajak rebukan bareng atau teng-teng cerit itu. Biar yang terurai kereta WUS itu bisa diselesaikan. Dikonfirmasi sama-sama. Kan tidak mungkin kepala negara manggil Pak Jokowi. Wong posisinya ya wis beda. Secara politik wis apa ya vis a vis. Beda kepentingan lah gitu gampangannya. Pak Prabowo paham. Niat Jokowi memerintahkan relawan buat bicara Prabowo Gibran 2 periode syarat dengan jebakan Batman. Nah, ini menurut Om Begawan. Yo ketae ngono, politik itu nyat ngono kuwi ya. Kalau yang menjalankan politik itu pikiran iblis. Ya blasa-blasa politiknya itu. Padahal politik itu adalah alat untuk mencapai kekuasaan untuk menyejahterakan rakyat. Ini pikirannya malaikat. Oh iya ya, yang juga menarik bila presiden manggilnya KPK yang katanya itu berusaha ngusut perkara kereta cepat WUS ini. Mau menyelidiki nih. Kenapa Anda ikut dilibatkan KPK-nya? Tidakkah sudah beberapa orang mensinyalir ada yang gelap-gelap dalam proyek kereta WUS ini? KPK juga wis mau bergerak loh. Ya soalnya sedikit banyak orang dalam lingkaran istana ngerti KPK itu bakal piye itu mudang. Gak usah banyak berharap sama KPK, sama lembaga yang super budi satu ini. Akhirnya wis rasah dijak. Biar Pak Jonan aja yang menjelaskan secara rinci karena dia punya materi yang komplit dengan apa yang terjadi goro-goro kereta WUS cepat ini. Lah ngurus kasus dana haji, memproses Noel, tertangkap tangan itu, OTT. Lalu juga tidak ada perkembangan dari dugaan korupsi Bank BJB terhadap RK, Ridwan Kamil. Itu fakta, tanggungan KPK sampai sekarang tidak jelas semua. Kapan mau dilanjut? Lah kok sekarang baru aja semalam nangkep KPK nangkep OTT Gubernur Riau yang berasal dari KPKB. Mas.
OTT-nya bagus tuh. Ning apakah prosesnya bakal tuntas rampung? Yang kemarin aja PR-nya oke banget, numpuk malah lali. Loh. Yang bersangkutan, ya aku kok ya pesimis KPK bisa melanjutkan hal seperti ini. Oh beda karo Kejaksaan Agung. Sekali tangkap langsung proses des masukkan ke pengadilan. Tapi kita abaikan dulu soal-soal yang tadi. Pasti banyak ngompoles yang bilang gini, waktu Pak Jonan konferensi pers, kenapa nggak menjelaskan, menolak, menuturkan, memberi komentar tentang kereta cepat? Ya memang gini ini, pejabat punya integritas. Meski dulu diberhentikan Jokowi karena nolak proyek kereta bus ini, Pak Ignatius Jonan ini lost doll, rantai beban, tidak memelihara hal busuk di hatinya. Dan kemarin dia di istana, memang tidak ditanya komentar dia tentang polemik bus ini sama Pak Prabowo. Lalu Begawan jelas percaya sama pengakuannya Pak Jonan daripada pengakuannya yang lain. Karena memang kehadiran dirinya di istana Pak Jonan ini tidak untuk memberi komentar. Ning nek ditakoni sama Pak Prabowo disuruh cerita perkara bagaimana proyek ini diinisiasi, dimulai. Nek gue langsung ngangguk-ngangguk, dia pasti dijelaskan secara detail. Wah, materinya di sini tuh full, Pak Jonan itu tahu seluk-beluknya dari A sampai Z sampai embuh. Dia ndak akan ngomong bicara secara rinci ke publik. Gimana proses proyek dari awal hingga diresmikan. Soalnya Presiden sedang menelusuri, menyelidiki gimana proyek ini bermula. Dan disepakati lalu dijalankan, bahkan pindah dari Jepang ke Cina yang mengerjakan. Di antara omongan Pak Jonan, dia sempat nyinggung program-program Prabowo yang ditujukan pada rakyat. Ya kayak makan bergizi gratis, lalu Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, 3 juta rumah rakyat, dan sebagainya. Neng 2 jam malah ngebahas programnya Pak Prabowo. Om Begawan kok ndak yakin nih. Lawang sekarang butuh solusi, nyari penyelesaian perkara bus. Malah ngebahas di luar itu. 2 jam lamanya. Nek dudu perkara pelik, urgent sekali, ndak akan selama itu ngobrolnya Pak Prabowo sama Pak Ignatius Jonan ini. Mengapa pas pertama ada Jepang yang diajak memulai, termasuk yang bikin proposal, lah kok malah dialihkan ke Cina? Terus harga yang ditawarkan Jepang lebih murah, mengapa yang di ACC malah yang dari Cina? Dengan selisih atau kenaikan sampai 3 kali lipat. Ada pula masukan untuk proyeknya, tidak buat kereta super cepat, melainkan dengan level sedang. Sehingga tidak ngabisin duit sebesar kereta cepat bus ini. Banyaklah yang memang perlu diungkap saat itu. Ya saya pasti, saya yakin nih Pak Prabowo ini mengundang Pak Jonan pasti urusan ini. Orang mungkin loh ngundang Pak Jonan urusan MBG. Kedoan. Loh hanya buat Pak Prabowo, semua kejelasan tadi bisa dijadikan dasar untuk 2 hal. Pertama, di soal restrukturisasi utang atau rencana ulang. Keduanya soal apakah layak proyek yang sama dibangun untuk Jakarta Banyuwangi. Loh sementara Pak Prabowo kan ya punya impian ini. Merealisasikan giant seawall, tanggul laut raksasa yang tingkat kebutuhan duitnya tidak main-main juga. Belum lagi makan bersih gratis juga masih dijalankan dan duitnya ya wakeh. Hadirnya Pak Jonan tentu makin memperlihatkan kian hari semua yang ada kaitannya sama Jokowi memang layak ditinggal, orang rasa digagas, rusak tak sini. Jokowi, anak-anaknya, parpol yang dia perjuangkan, relawan sampai fans dia. Orang mikir buat kebaikan bangsa dan negara ini. Faktanya begitu kan. Mereka bukan orang-orang yang cukup bernilai, pemikirannya diperhatikan. Jadi masukan penting pemerintah, artinya kini saat yang pas mereka layak dibuang, ditendang. Pak Prabowo bisa jadi loh sekarang baru merasa terlalu banyak nanggung beban ini. Abot,
kesalahan-kesalahan Jokowi sebelumnya, dan itu memojokkan dirinya. Arep obah wis kangelan ini untuk lebih banyak berbuat loh. Bener sih. Apa gunanya ya dengerin opung, nek nanti apa yang dia katakan itu malah bikin pusing. Gawemu metok. Lah mending kalau usulannya ndak solusif, ndak cespleng malah bikin kerumitan baru, wah biar kabeh loh. Ayo tak, bisa biar kabeh. Meski berposisi sebagai penasihat presiden, menurut Om Begawan, caranya itu tidak elegan. Apalagi terkesan menyerang Menteri Keuangan. Om Opung menajamkan perbedaan sama pembantu presiden yang lain. Lo mau bagaimanapun, kepala negara maunya lo. Citra pemerintah kan baik. Nek jeblok, akibatnya kayak pas setahun pemerintahan kemarin itu. Hampir tidak ada survei tentang kepuasan rakyat pada pemerintah. Sebagai orang yang lama di kabinet, kan kudu ngerti toh, kapan batas dia bicara, kapan mesti diam. Ndak justru malah memperuncing masalah. Publik pasti sudah memahami. Bila Opung bersikap begitu, seolah-olah jadi pihak yang tertuduh. Berarti dulu kan emang itu. Ada apa-apanya. Nek gak ada apa-apanya, pasti tenang, meneng ae, kalem. Ndak reaksioner, malah terkesan mencak-mencak, ngamuk-ngamuk. Loh, kalau akhirnya Presiden manggil Pak Jonan, meminta diceritakan gimana proyek ini awalnya diinisiasi, kan jadi repot nanti. Kalau di dalam waktu bertemu Pak Prabowo ditanya, Mas, lah pas peresmian kereta cepat itu kok Pak Jonan kenapa ndak ikut hadir? Piye kira-kira? Beda soal misalnya Opung seorang konten kreator macam Begawan begini. Mau beropini, berpendapat, punya pemikiran sendiri, mau berhadapan-hadapan sama Pak Prabowo, jadi soal. Yang dikritik banyak pihak, selain Opung nganggap utang bus itu biasa saja, tetapi juga meremehkan segala sesuatu yang ada kaitannya sama ini. Iya kan? Ya kan tidak bisa begitu. Tidak sesuai dengan yang disampaikan Jokowi sendiri. Ini tidak soal investasi sosial. Tapi nama negara, harga diri bangsa, serta kredibilitas seorang Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia akan jatuh kalau ini tidak diselesaikan dengan elegan. Itu aja masalahnya. Maka dipanggillah Pak Jonan. Oke ya, salam Begawan, salam Kompol, jangan salah paham. Dadah.